إنه من سليمان. Syabab, ada sebuah kelompok yang dari kemarin, dari dulu, bikin saya sendiri penasaran. Salatnya luar biasa, sangat khusyuk. Mereka banyak yang hafiz. Kalau baca Al-Quran, merdu sekali. Tetapi Rasulullah menyebut mereka dengan anjingnya ahli neraka. Ya Allah, ini kelompok Khawarij, syabab. Kira-kira siapa mereka, syabab? Bagaimana mereka muncul? Apakah mereka masih ada sampai hari ini? Apakah mereka masih Islam atau sudah keluar dari golongan muslimin? InsyaAllah dalam kajian hari ini Al-Faqir Fuli akan menjawab semua pertanyaan ini. Taib syabab, di video hari ini ada banyak informasi. Semoga ada banyak yang fokus dengan detail kajian hari ini. Makanya di akhir video insyaAllah saya kasih satu pertanyaan yang bisa jawab dengan benar, saya kirim hadiah. Bismillah. Rasulullah sudah meninggal dunia, syabab. Yang memimpin setelah beliau adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sayangnya di akhir masa kepemimpinan Sayyidina Utsman terjadi peristiwa yang sedih. Ada beberapa orang yang tidak begitu suka dengan Sayyidina Utsman. Mereka memberontak, mereka berkumpul protes depan rumah Sayyidina Utsman di Madinah. Mereka larang beliau keluar, mereka minta beliau diganti dengan khalifah lain, dengan pemimpin lain. Sampai suatu hari ada yang masuk rumahnya, bunuh beliau sambil beliau baca Al-Quran. Terus istrinya Naila pergi mau tolong beliau supaya tidak dibunuh. Jarinya sendiri kena pedang dan jarinya dipotong oleh pembunuh Sayyidina Utsman. Ya Allah, jubah Sayyidina Utsman warnanya jadi merah karena darah. Jadi istrinya bingung, syabab, apa yang harus saya lakukan? Bagusnya saya kirim jubah yang berdarah ini ke pemimpin Syam Muawiyah bin Abi Sufyan untuk minta tolong sama dia. Minta tolong tangkap pembunuh Utsman. Karena Utsman dan Muawiyah itu satu keluarga, syabab. Di waktu yang sama, syabab, para sahabat berkumpul untuk menjawab pertanyaan yang sulit. Siapa yang bakal menjadi khalifah setelah Sayyidina Utsman bin Affan? Kondisi sulit, sensitif, tidak stabil. Siapa yang berani jadi khalifah? Jadi setelah mereka berdiskusi, syabab, mereka sepakat yang paling berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Talib. Awalnya Ali bin Abi Talib menolak, syabab. Tetapi setelah beliau dikasih tahu kalau jika beliau tidak menerima jabatan ini, mungkin ada orang lain yang tidak begitu siap jadi khalifah bakal menerima jabatan ini. Jadi syabab, Sayyidina Ali menerima jabatan ini dan menjadi khalifah keempat negara Islam. Terus syabab, Sayyidina Muawiyah, pemimpin Syam, kirim pesan ke Ali bin Abi Talib. Pesan yang bikin kondisi tambah sensitif. Ya Ali, prioritas pertama adalah tangkap pembunuh Utsman. Sebelum kami kasih bay'ah, sebelum apa-apa, harus tangkap pembunuh Utsman dulu. Tetapi syabab, prioritas Sayyidina Ali berbeda dengan prioritas Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali ingin bikin kondisi negara stabil dulu, ingin selesaikan masalah-masalah yang di negara dulu, baru mencari pembunuh Utsman. Karena dalam kondisi yang sulit ini, agak susah kita cari tepatnya siapa pembunuh Utsman. Dan syabab, gara-gara beda pendapat, Sayyidina Muawiyah menolak kasih bay'ah ke Sayyidina Ali sebelum pembunuh Utsman ditangkap. Muawiyah sekarang jabatannya pemimpin Syam, seperti mungkin bupati atau wali kota sekarang, dan beliau tidak setuju dengan prioritas atau pendapat Sayyidina Ali. Ada beberapa orang yang bilang kalau Sayyidina Muawiyah menolak kasih bay'ah karena beliau ingin jadi khalifah. Dan ini salah, syabab. Dua-duanya sahabat yang mulia, dua-duanya tidak mencari perkara dunia. Itu cuman beda pendapat dan beda prioritas. Setiap orang, syabab, ada caranya sendiri dalam mencari kebenaran. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Dan syabab, sayangnya terjadi perang antara tentara Sayyidina Ali dan tentara Sayyidina Muawiyah. Kira-kira syabab, apa yang terjadi dalam perang tersebut dan siapa yang menang dan apa kaitannya dengan Khawarij? Tentara Sayyidina Ali, syabab, hampir menghabiskan tentara Sayyidina Muawiyah. Sampai penasihat tentara Muawiyah ada ide yang sangat cerdas. Beliau adalah Sayyidina Amr bin Al-As.
Idenya seperti ini syabab. Kita bakal angkat, meninggikan mushaf di atas pedang. Minta tahkim, minta Quran didahulukan. Minta Quran jadi hakim antara dua tentara ini. Awalnya Sayyidina Ali menolak karena beliau tahu kalau ini cuma cara biar mereka tidak kalah dalam perang tersebut. Tetapi syabab, disinilah muncul Khawarij. Satu kelompok di dalam tentara Sayyidina Ali yang jumlahnya tidak sedikit sama sekali. Semuanya hafiz syabab, la ilaha illallah. Semuanya baca Al-Quran dengan merdu. Semuanya kalau salat sangat khusyuk. Masih ingat hadis Rasulullah syabab? Sepertinya ada yang mulai ngantuk ya. Ayo cuci muka dulu. Jadi syabab, kelompok itu pergi Sayyidina Ali dan bilang mereka minta Al-Quran jadi hakim. Mereka angkat Al-Quran di atas pedang. Kok anda menolak? Kok anda menolak tahkim? Seolah-olah mereka lebih tahu dari ulama besar seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib. Seolah-olah mereka lebih tahu dari menantu Rasulullah. Dan syabab, mereka mengancam Sayyidina Ali. Jika anda menolak tahkim, jika anda menolak tawaran tentara Muawiyah, kita akan keluar dari tentara kamu. Jadi syabab, Sayyidina Ali terpaksa menerima tawaran tentara Sayyidina Muawiyah. Dan kedua petinggi tentara duduk bersama dan sepakat 8 bulan damai. Setelah 8 bulan, sahabat, kedua petinggi tentara ini akan berkumpul lagi untuk buat keputusan. Siapa yang bakal menjadi khalifah? Sayyidina Ali atau Sayyidina Muawiyah atau mungkin orang lain. Dan perangnya selesai syabab. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tetapi kelompok yang tadi mengancam Sayyidina Ali itu buat hal yang sangat lucu syabab. Mereka pikir-pikir lagi. Terus mereka baca ayat Al-Quran, Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya milik Allah. Jadi mereka bilang seperti ini, masa sih kita biarkan keputusan di tangan orang? Kan keputusan itu hanya milik Allah. Terus mereka baca, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan siapapun yang tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Dan mereka anggap dirinya sendiri kafir syabab. Wallahi itu benar syabab dan pernah terjadi. Gila kan pemikiran mereka. Mereka anggap dirinya kafir. Mereka anggap Sayyidina Ali kafir. Mereka anggap Sayyidina Amr bin al-As kafir. Mereka anggap Sayyidina Muawiyah kafir. Jadi mereka pergi ke Sayyidina Ali dan bilang, kami kafir dan kami sudah bertaubat dan syahadat lagi. Kamu juga kafir dan kamu harus bertaubat dan kamu harus syahadat lagi. Ya Allah, aneh kan? Jadi syabab, pasti Sayyidina Ali menolak apa yang mereka katakan. Jadi syabab, mereka protes dan mereka meninggalkan kelompok atau tentara Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka kharajah, mereka keluar dari kelompok Ali bin Abi Talib. Kharajah dalam bahasa Arab artinya keluar. Makanya mereka disebut Al-Khawarij. Dari kata kharajah, dari kata keluar. Karena mereka keluar dari kelompok Ali. Syabab mulai ngantuk ya? Ayo fokus lagi, kita belum selesai. Semangat menuntut ilmu. Jadi syabab, Sayyidina Ali bin Abi Talib biarkan mereka dengan satu syarat, yaitu tidak menyakiti atau membunuh orang lain. Mau keluar, silahkan keluar. Jadi syabab, mereka kharaja, mereka keluar ke kota namanya Harura. Awalnya tidak ada masalah syabab, sampai mereka ketemu salah satu sahabat yang namanya Abdullah bin Khabbab bin al-Arat. Mereka kebetulan ketemu beliau. Terus mereka ingin cek beliau itu sama mereka atau sama Ali bin Abi Talib. Jadi mereka tanya beliau, apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Talib? Dan apa pendapatmu tentang masalah tahkim, masalah mushaf yang diangkat di atas pedang itu? Jadi Sayyidina Abdullah bin Khabbab bin al-Arat support Ali bin Abi Talib dan disinilah muncul kejahatan Al-Khawarij syabab. Mereka bunuh beliau. Bukan hanya itu syabab, mereka ikat istrinya yang lagi hamil. Terus mereka buka perutnya dan keluarin bayinya yang masih dalam kandungan. Ya Allah, sangat jahat. Dari situlah syabab Sayyidina Ali mulai menyerangi mereka. Sebelumnya mereka hanya berpendapat. Mereka belum bunuh, mereka belum buat kejahatan. Jadi dibiarkan sama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi sekarang mereka bahaya dan betul terjadi perang antara Sayyidina Ali dan Khawarij. Kira-kira apa yang terjadi dalam perang tersebut? Alhamdulillah, Ali berhasil menghabiskan tentara Khawarij. Kecuali 8 orang yang nanti bertambah jadi 300. Dulu 12.000 syabab. Jadi para Khawarij berkumpul dan bersepakat melakukan hal yang aneh.
Mereka 8 orang yang selamat dari perang tersebut. Mereka melakukan sebuah hal yang benar-benar syabab aneh dan bisa dijadikan film hari ini di 2022 ini. Saya sendiri tidak nyangka zaman dahulu mereka bisa buat rencana seperti itu. Coba syabab dengar rencana mereka. Mereka berkumpul dan sepakat. Ada 3 orang dari Khawarij berkumpul dan sepakat untuk membunuh 3 orang di waktu yang sama, di hari yang sama, walaupun 3 orang tersebut di kota-kota yang berbeda. Menurut Khawarij, 3 orang yang harus dibunuh itu adalah sumbir masalah umat Islam. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketiga Amr bin al-As. Jadi mereka sepakat membunuh 3 sahabat tersebut di waktu yang sama, tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriyah. Rencana mereka bunuh sebelum salat subuh atau pas salat subuh. 1 orang pergi ke Kufah membunuh Ali bin Abi Thalib, 1 orang pergi ke Syam membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, 1 orang pergi ke Mesir membunuh Amr bin al-As. Kira-kira syabab, apa yang terjadi di tanggal 21 Ramadan ini? Apakah mereka berhasil atau gagal? Orang yang tugasnya bunuh Amr bin al-As, dia pergi ke Mesir dan melihat Amr bin al-As mengimami jamaah. Jadi dia langsung tangkap Amr bin al-As dan bunuh dia. Tapi ternyata ini bukan Amr bin al-As syabab. Amr bin al-As di hari tersebut sakit perut. Maka dia tidak mengimami jamaah. Yang mengimami jamaah adalah wakilnya Amr bin al-As. Jadi yang dibunuh itu wakilnya Amr bin al-As, bukan Amr bin al-As. Terus orang yang tugasnya membunuh Muawiyah pergi ke Syam dan melihat Muawiyah menuju masjid. Dia langsung tangkap Muawiyah dan melukai dia. Tetapi Alhamdulillah orang tersebut berhasil ditangkap sebelum membunuh Sayyidina Muawiyah. Jadi Sayyidina Muawiyah hanya terluka dan selamat dari rencana pembunuhan ini. Terus syabab, orang yang tugasnya membunuh Ali bin Abi Thalib pergi ke Kufah. Dan sayangnya dia berhasil membunuh Sayyidina Ali. Pas Sayyidina Ali ditusuk, Sayyidina Ali berteriak, "Fustu Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, aku menang." Dan betul syabab, beliau menang. Aku bersaksi bahwa beliau menang dunia dan akhirat insyaAllah. Sayyidina Ali dijamin masuk surga. Sayyidina Ali syahid. Alhamdulillah ala kulli hal. Taib syabab, apa yang terjadi dengan Khawarij setelah pembunuhan Sayyidina Ali dan apakah mereka ada sampai hari ini? Apakah mereka ada di Indonesia? Taib syabab, Khawarij tetap ada setelah Sayyidina Ali dan mereka ada di dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kerjanya protes dan menurunkan khalifah. Sama seperti yang mereka lakukan dengan Sayyidina Utsman di awal. Ada yang masih ingat dengan detail kajian hari ini dari awal sampai sekarang? Tetapi syabab, saya perlu jelaskan sesuatu. Khawarij itu bukan satu kelompok. Tidak ada satu kelompok tertentu yang namanya Khawarij. Mereka terbagi, terpecah puluhan kelompok. Sesuai dengan yang Al-Faqir Fuli pernah belajar dulu di buku Al-Firaq wal Madhahib Al-Islamiyah, ada sekitar 20 kelompok di bawah Khawarij. Semuanya termasuk Khawarij. Alhamdulillah, pas Khawarij muncul, tidak ada satu sahabat pun yang masuk kelompok Khawarij. Alhamdulillah syabab. Dan mereka ada sampai hari ini di negara Oman. Banyak warga Oman yang mazhabnya Khawarij. Lebih tepatnya mazhabnya Ibadiyah. Itu kelompok Khawarij yang pemikirannya paling ringan. Kelompok Khawarij paling ringan yang pemikirannya masih bisa diterima. Namanya Ibadiyah. Dan Alhamdulillah mereka tidak ada di Indonesia. Beda dengan kelompok Khawarij masa kini yang sering disebut-sebut. Itu beda syabab. Khawarij yang kita bahas hari ini, Khawarij yang pernah ada di zaman Sayyidina Utsman. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga negeri tercinta ini dari kelompok-kelompok yang pemikirannya tidak lurus. Amin ya Rabb. Taib syabab, ada satu pertanyaan lagi yang Fuli belum jawab. Apakah Khawarij itu masih Islam? Taib syabab, seperti yang syabab ketahui, walaupun bidang saya adalah ilmu agama, tetapi saya tidak suka masuk ke ranah mengkafirkan. Ini ranah yang sensitif yang bisa membahayakan akhirat saya sendiri. Jadi saya hanya akan mengulangi kata ulama dan referensinya ada di deskripsi insyaAllah. Ada beberapa ulama syabab yang mengkafirkan Khawarij dan menyatakan kalau Khawarij itu bukan Islam lagi. Tetapi syabab, mayoritas ulama Islam tidak mengkafirkan Khawarij. Alias mereka masih Islam. Walaupun mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka, tetapi mayoritas ulama juga sepakat kalau pemikiran mereka itu tidak lurus, fasik dan tidak sesuai Nabi dan sahabat. Dan ini pendapat Fuli sendiri insyaAllah.
Taib syabab, dan pertanyaan terakhir yang Al-Faqir Fuli bakal jawab hari ini adalah, kok bisa mereka hafal Al-Quran, mereka salatnya khusyuk? Para sahabat sendiri kalau melihat mereka salat, para sahabat merasa kalah. Kok bisa ya mereka menjadi anjingnya ahli neraka? Kok bisa mereka memberontak dan bunuh kaum muslimin lainnya? Taib syabab, betul mereka hafiz, betul mereka salat tepat waktu, betul mereka khusyuk kalau salat, betul mereka merdu mutqin, tetapi mereka tetap anjingnya ahli neraka di derajat yang rendah sekali. Karena mereka syabab tidak belajar ilmu agama. Ini jawabannya syabab. Mereka tidak belajar ke ulama syabab. Mereka merasa sombong. Mereka ibadahnya sudah sempurna. Mereka merasa sombong dan mau menafsirkan Al-Quran sendiri. Padahal ini bukan bidang mereka. Mereka harus belajar dulu ke ulama. Makanya mereka salah menafsirkan ayat, Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya milik Allah. Makanya sebab itu semua terjadi karena mereka fokus ibadah 100%, fokus hafal Al-Quran 100% dan lupa ilmu agama. Mereka lupa ilmu fiqh, ilmu aqidah, ilmu tafsir. Mereka lupa semuanya. Dan karena ibadahnya terlihat bagus, mereka mulai merasa sombong dan ingin menafsirkan Al-Quran sendiri, padahal belum tentu bisa. Yang ibadahnya sempurna belum tentu pintar ilmu agama. Yang hafal 30 juz belum tentu pintar ilmu agama. Ini bukan kata Fuli syabab, ini kata Rasulullah. Ayo kita belajar ilmu agama syabab, ayo kita juga hafal Al-Quran, ayo kita menyempurnakan ibadah kita. Ayo kita meniru Rasulullah, ayo kita meniru sahabat, ayo kita meniru tabi'in. Makanya syabab, Fuli kasih saran kepada syabab yang ingin mengenal Rasulullah lebih dekat, syabab bisa baca kitab Syama'ilun Nabi. Isi kitab ini banyak hal tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai ciri fisiknya sampai cara beliau makan dan minum. Dan pertanyaan kajian hari ini syabab yang syabab bisa cari di Google sendiri karena saya sengaja tidak menyebutkan namanya. Siapa nama orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib? Semoga video hari ini bermanfaat syabab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.